keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Pintar nih, Bayangkan pintar. sang istri yang ACNDTV. Yuk reaksi. Let's go. Begini jadinya jika setengah Indo, setengah bule. Harus belajar Pancasila dari sekarang. Setengah Indo, setengah bule ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Udah dari kecil udah digajar Kerakyatan yang nih. dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bravo mama, kakak bravo. Bravo mama, bravo. Ini pasti udah jadi Setiap UNI tanggal nih. 1 Juni kita merayakan Hari Pancasila. Tapi jujur, coba tes orang di sebelah kalian sekarang, hafal nggak sampai sila kelima? Atau jangan-jangan nasibnya sama kayak Mas yang satu ini, kalah setoran sama istri bulenya sendiri. Di saat kita mungkin kadang sekadar menganggap Pancasila sebagai teks wajib upacara bendera zaman sekolah, warga internasional di luar sana justru lagi kagum-kagumnya membedah makna di balik 5 sila kita. Kok bisa mereka sebegitu apresiatifnya terhadap dasar negara kita? Mari kita lihat bagaimana dunia memandang identitas bangsa kita. Pop, setor hafalan Pancasila ke suami Indonesia. Mas Dani, aku punya kejutan buat kamu. Jadi sabar ya. Oke. Dengar aja ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Aduh, Sabar. sabar. Lagi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Yang paling susah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Pintar nih, Bayangkan pintar. sang istri yang notabene warga negara asing tiba-tiba ngasih Notabene. kejutan buat suaminya Notabene yang lagi itu asik apa, nyender guys? sambil main HP. Notabene. Kejutannya apa? Nyetor hafalan Pancasila secara full Apa dari ya, sila ih? pertama sampai kelima. Hebatnya lagi dia berhasil menaklukkan sila keempat yang menurut pengakuannya sendiri adalah bagian yang Sangat paling sulit. susah. Tapi plot twistnya justru ada di reaksi sang suami di akhir video. Momen kayak gini benar-benar jadi bukti nyata. Terkadang, mereka yang datang dari luar dan belajar dari nol justru lebih aware dan hafal dengan detail dasar negara kita, dibandingkan kita sendiri yang sudah dicekoki teks ini dari zaman SD. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Yoi. Yuk. 4. Susah lah. Yang ini Oke, paling aku susah lupa. nih. Baik, tunggu. Sanaan dalam permusyawaratan. 4. Sekarang kita beralih ke video yang memperlihatkan perjuangan nyata seorang bule yang lagi serius belajar menghafal Pancasila. Dan Ini jujur pasti aja, lagi- struggle-nya ini relate banget sama kita pas zaman sekolah dulu. Awalnya sih meyakinkan banget ya. Sila pertama, kedua, dan ketiga berhasil dia sebutkan dengan Berhasil. mantap dan gestur yang asik. Tapi, ujian sesungguhnya baru dimulai saat dia masuk ke level selanjutnya. Kosakata di Sila sila keempat keempat ya. ini emang kompleks dan jarang dipakai di percakapan sehari-hari. Jadi wajar banget kalau dia sampai harus buka contekan di HP. Tapi salutnya dia nggak mau di-skip dan tetap berusaha menyelesaikan pelafalannya sampai tuntas. Arti Pancasila versus realitas. Pancasila adalah sesuatu yang sangat indah, sebuah sistem yang luar biasa yang aku gak pernah lihat di seluruh dunia. Dan Pancasila punya
arti yang luar biasa. Tapi sayangnya kadang-kadang di Indonesia orang nggak ikuti Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sayang dengan agama sendiri dan hormati agama lain. Kita harus hormati di antara agama dan nggak boleh paksa untuk kepercayaan pribadi ke orang lain. Nggak boleh paksa dan harus hormati ibadah dan yang lain. Tapi apakah benar di Indonesia seperti itu? Kayaknya bisa lebih bagus. Nah, kalau di video-video sebelumnya kita seru-seruan ngelihat struggle warga asing menghafal teksnya, video yang satu ini levelnya udah beda. Mbak Bule ini nggak cuma sekadar hafal, tapi benar-benar membedah esensi dari kelima sila kita. Di awal video, dia memberikan pujian setinggi langit. Dia menyebut Pancasila sebagai sebuah sistem yang sangat indah dan belum pernah dia temukan di belahan dunia manapun. Tapi, tepat setelah memuji, dia langsung melempar realitas pahit. Sayangnya, kadang kita sendiri yang lupa untuk mengamalkannya. Pemahamannya soal tiap sila itu detail banget. Di sila kedua, dia menyoroti kebiasaan main hakim sendiri dan saling menjatuhkan yang sayangnya masih sering kita lihat di media sosial. Terus yang paling menohok ada di sila kelima. Dia dengan tegas bilang kalau kita harus saling menghargai, jangan boros, dan harus kerja keras. Bukan cuma duduk-duduk aja. Keadilan itu milik semua, mau dia kaya atau miskin. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus bersikap adil, menghormati hak orang lain, saling membantu, tidak boros, suka kerja keras ya, bukan cuma duduk-duduk, menghargai hasil Kan orang cuma lain, duduk-duduk. dan harus punya hak sama-sama. Semua orang, gak boleh orang kaya punya hak lebih besar daripada orang yang Betul, mungkin ini betul. situasinya lebih. Dari lucunya bule yang ngeblank dan struggle di sila keempat, sampai tamparan halus soal realitas keadilan sosial tadi, satu hal yang pasti. Pancasila itu punya daya magis dan nilai universal yang diakui oleh dunia luar. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian masyarakat kita sekarang sudah cukup Pancasilais atau justru makin pudar? Ini sesuatu realita yang sangat gimana ya, seperti sangat menampar wajah kita kan. Bagaimana bule aja hafal tentang Pancasila. Orang-orang Indonesia katanya malah lupa gitu. Cuman ingat Pancasila saat kita lagi di sekolah. Ada itu ya, ada momen kita di sekolah lah kan. Bukan hanya sekadar hafalan teks aja. Dan buat mereka kita lihat tadi ada momen kocak, kayak gimana mereka itu coba untuk mengingat dengan sepenuh hati mereka itu, untuk menghafal nilai ataupun Pancasila itu sendiri. Yang keempat kata mereka itu paling sulit ya, dan yang katanya semua orang bisa hafal, tapi untuk memahami maksud tentang Pancasila itu nggak semua bisa. Tapi yang dibedah oleh bule yang terakhir tadi kayak menampar pipi sendiri gitu kan. Karena apa? Dia menentangkan bagaimana sebenarnya ramai juga yang tidak mengaplikasi apa yang dinyatakan dalam Pancasila itu dalam kehidupan seharian. Bagaimana harus menghormati orang lain, menghormati agama lain, menghormati kepercayaan orang lain, dan saling toleransi dan sebagainya. Dan harus bekerja, harus sama-sama memberikan hak sama rata, hak sosial sama rata. Tidak hanya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu kan. Tidak seperti itu. Harus adil dan seksama agar sama-sama bisa menikmati kelebihan di negara Indonesia. Itu menurut mereka. Kalau menurut teman-teman kayak gimana setelah melihat video itu tadi? Titipkan komen di bawah. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, jaga diri. Hasan Edi TV.